Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 12 Februari 2022, saat kita doa Sabtu pagi bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari Mazmur yang ke-36, dan kiranya pembacaan firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu terus setia membacanya, dan Kau mampukan untuk kami dapat mengerti memahami firman Tuhan. Kau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 36. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Apakah pilihan yang baik atau pilihan yang jahat? Pilihan untuk hidup dalam kasih setia Tuhan atau menolak kasih setia Tuhan. Bagaikan kita menghadiri pesta dengan makanan prasmanan. Para tamu undangan bebas memilih makanan yang sudah disajikan oleh tuan rumah yang mengundang. Masing-masing orang bebas apakah banyak atau sedikit, memilih makanan yang berlemak atau tidak, ya. Bebas untuk memilih berapa banyak makanan yang hendak disantapnya. Itulah sajian prasmanan dalam sebuah pesta makan. Dalam karyanya, Tuhan menciptakan manusia dengan begitu istimewa. Manusia diberi kebebasan untuk berpikir dan bertindak. Karena itu dalam relasi dengan Allah, manusia bisa memilih untuk mendekat kepada Allah atau menjauh kepada Allah. Manusia bisa juga memilih untuk mendengarkan firman Tuhan atau juga menolak firman Tuhan. Memperhatikan firman Tuhan dengan seksama atau acuh tak acuh, seperti angin lalu begitu saja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah pilihan dalam hidup kita. Termasuk orang Kristen, seorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mazmur hari ini, Mazmur 36, menunjukkan keberadaan dua cara dari pilihan itu. Ada orang yang hatinya dan hidupnya dipenuhi dosa dan perilaku jahat. Ada pula orang benar yang berlindung dalam naungan sayap Tuhan.
Keduanya sama-sama ciptaan Tuhan, keduanya sama-sama menerima tawaran kasih setia Tuhan, namun respon mereka yang berbeda. Seperti jamuan makan di mana seorang mengambil makanan prasmanan, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Jika makanan yang diambil terlalu banyak, maka orang itu akan kekenyangan. Jika makanan yang dipilih semuanya berlemak, maka akan beresiko pada kesehatannya. Demikian pula halnya saat merespon firman Tuhan, merespon kasih setia Tuhan. Orang yang menolaknya akan jatuh dan tidak bangkit lagi. Katakan bait yang ke-13. Sedangkan orang yang menerimanya akan dikenyangkan dan mendapatkan terang kehidupan. Bait yang 9 dan 10. Sepanjang hidup kita berhadapan dengan pilihan untuk menerima atau menolak kasih setia Tuhan. Karena itu selera dan keinginan kita sebagai orang Kristen, kita perlu dikekang dan diselaraskan dengan terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yakni darah Yesus Kristus, diri kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan yang telah menebus kita. Sudah menjadi kewajiban kita yang sudah ditebus oleh Tuhan untuk senantiasa memilih untuk mengikuti kasih setia Tuhan. Memilih untuk mengekang segala keinginan pribadi kita yang banyak kali bertentangan atau menyimpang dari jalan Tuhan, walaupun Tuhan memberikan kesempatan untuk kita memilih. Marilah kita mengekang segala keinginan daging kita yang bertentangan dengan firman Tuhan dan memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, yakni firman Tuhan yang senantiasa kita renungkan setiap hari. Karena itu mari kita antusias terhadap firman Tuhan, baik secara pribadi ketika kita merenungkannya, baik bersama-sama dalam gereja maupun persekutuan. Kita antusias karena firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Seperti firman mengajarkan pada kita, manfaatnya adalah mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenaran firman-Nya. Mari senantiasa kita memilih yang terbaik dalam hidup kita. Tak kala kita dekat dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dan berkomitmen melakukan apa yang kita renungkan, Tuhan senang, maka Dia yang senang dan berkuasa siap memberkati anak-anaknya yang melakukan apa yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi mari kita bertekad untuk setia kepada Tuhan dan siap dengan segala apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Ada banyak pilihan dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk pilihan apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami mau terus belajar menyangkal diri kami, menekan segala keinginan daging kami yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan. Bahkan kami melalui pertolongan Roh Kudus diberkati Tuhan dengan kemampuan untuk mematikan segala keinginan daging kami dan memilih untuk setia kepada Tuhan, setia untuk melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberi kemampuan kepada kami untuk itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.